Nama saya Ika. Saya dan suami mau kesaksian tentang perpuluhan. Tahun 2005, saya dan suami merencanakan untuk menikah. Pada saat kita mau menikah, kita nggak ada dananya. Kita hanya bisa untuk DP cateringnya saja, dan DP untuk tempat resepsi. Kita juga nggak punya tempat tinggal. Kita bergumul di situ, kita bingung. Habis menikah kita akan tinggal di mana? Tapi kita tetap berdoa sama Tuhan, kita pasrahkan sama Tuhan. Tiba-tiba saja ada teman ngajak join untuk usaha. Dia memberikan tempat tinggal gratis sekaligus bawahnya bisa buat tempat usaha. Dan itu betul-betul kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk usaha tersebut. Pada saat kita melangsungkan pernikahan, untuk mobil pengantin, untuk souvenir, kemudian juga untuk make up dan lain sebagainya, banyak yang gratis. Bahkan pada saat kita selesai menikah, kita mendapatkan sumbangan itu 2 kali lipat dari yang kita butuhkan. Sangat-sangat besar jumlahnya bagi kita berdua. Dan kita bisa melunasi saat itu juga tanpa hutang ke sana sini. Setelah menikah, beberapa bulan kemudian saya hamil. Pada saat saya hamil, saya kemana-mana naik motor. Kita belum punya mobil. Di tahun tersebut, usaha kita mengalami musibah. Nah, terus dari kejadian musibah itu kami introspeksi dan kami menemukan bahwa selama ini perhitungan persepuluhan kami ada yang salah di situ. Jadi kami sekeluarga berkomitmen untuk memperbaiki perhitungannya dan kami berkomitmen untuk mengembalikan kekurangannya. Ya, jadi setelah kami komitmen itu sebenarnya belum sampai kita mengembalikan persepuluhannya. Kira-kira sekitar 1 atau 2 minggu kemudian tiba-tiba ada teman saya yang telepon. Ini teman SMA sebenarnya. Dia telepon nanyain ke saya, kamu punya garasi mobil nggak? Gitu. Terus saya waktu itu nggak punya. Terus dia bilang, ya udah sekarang kamu cari aja garasi buat mobil gitu. Kan saya bingung tuh loh. Nah, garasi buat mobil buat apa? Oh, saya nggak punya mobil gitu kan posisinya. Nah, tapi dia tetap udah toh kamu pokoknya cari garasi mobil gitu, cari aja. Ya udah saya masih bingung untuk maksudnya gimana ya, apa dia mau titip mobil atau bagaimana, saya masih belum paham waktu itu. Nah, terus saya cari-cari pada satu titik saya nanya lagi ke dia, ini udah dapat nih garasi mobilnya. Nah, terus teman saya itu waktu itu bilang ini, ya udah sekarang kamu ke dealer Toyota waktu itu. Kamu pilih mobil ini, kamu pilih warnanya, nanti telepon saya itu. Nah, saya bingung lagi. Dan ini suruh ke dealer, suruh pilih mobil, suruh pilih warnanya, dan nanti saya bayarnya gimana? Saya kan gitu. Udah kamu nggak usah bingung bayarnya. Kamu doain aja aku tambah kaya biar aku lupa kalau ngasih kamu mobil, dia bilangnya seperti itu. Pada suatu hari, pada saat saya di jalan, waktu itu saya lagi setir mobil, tiba-tiba ada ya kayak di dalam pikiran saya ya ada yang menanyakan seperti ini. Kamu kalau misal perpuluhan dengan angka sekian bagaimana? Kalau dengan angka sekian bagaimana naik lagi gitu kan. Terus setelah itu kan ada pertimbangan lagi loh, ternyata sebenarnya ada tantangan di situ ya, maksudnya pada saat kita perpuluhan dengan nominal yang lebih banyak, serasa ada yang lebih berat di situ. Kita kadang merasa ada yang hilang gitu loh, jadi kita motivasinya kadang jadi berbeda lah rasanya ya. Nah, cuman pada saat itu ada yang seperti menanyakan lagi, kamu berani nggak kalau kamu ngasih persepuluhan dengan nominal sekian gitu loh. Nilai itu buat saya sih besar sekali, saya nggak pegang uang itu seperti itu kan. Nah, terus itu saya walaupun ini hanya ada dalam pikiran saya, cuman itu selama berhari-hari mengganggu pikiran saya. Terus suatu saat saya nanya ke istri saya, kamu berani nggak, kamu ikhlas ya kalau seandainya kita ngasih perpuluhan dengan nominal sekian gitu. Nah, waktu itu istri saya bilang, berani, saya ikhlas gitu kan. Ya udah, setelah itu saya walaupun banyak berandai-andai, saya waktu itu juga ya udah, Tuhan kalau memang
diperbolehkan saya untuk bisa ngasih persepuluhan sekian, saya mau dan saya berani memberi dengan ikhlas, dengan sukacita pada saat itu. Pemikiran saya seperti itu. Nah itu setelah itu hanya komitmen di dalam hati ya, kita belum ada perpuluhan sekian karena memang belum ada alasan, juga belum ada berkat yang kita untuk bisa memberi perpuluhan sekian gitu kan. Nah setelah berjalan beberapa waktu, mungkin 1-2 bulan, nanya ke saya lagi, nih kamu sudah punya rumah atau belum? Itu saya belum punya rumah. Lah kamu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan. Lah rumah yang di sana itu rumahnya siapa? Kan teman saya nanya. Oh itu rumah orang tua saya. Terus dia bilang, oh berarti kamu belum punya rumah ya, masih kontrak sekarang. Iya. Ya udah itu ada suatu perumahan di daerah sana itu ya. Coba kamu lihat, kamu cocok nggak rumahnya? Kalau cocok nanti saya beliin buat kamu. Dia bilang begitu. Wah, saya kaget juga loh, ini ada apa lagi nih gitu kan. Terus ternyata setelah saya cek harga rumah itu kurang lebih sepersepuluhannya itu sebesar yang nominal yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Banget mujizat yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Tuhan memberikan apapun yang kami butuhkan, bahkan yang kami inginkan. Mustahil bagi orang lain, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo kita tetap taat perpuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.